Bagi pecinta motorsport, sirkuit adalah salah satu elemen paling vital dalam menikmati balapan. Tidak hanya berfungsi sebagai arena kompetisi, sirkuit juga menawarkan karakteristik unik yang memengaruhi jalannya balapan serta menciptakan pengalaman berbeda bagi para penonton. Beberapa sirkuit bahkan memiliki cuaca khas yang menambah tantangan, dengan perubahan kondisi yang tak terduga dari kering menjadi basah dalam hitungan menit, membuat pembalap dan tim harus menyesuaikan strategi secara cepat. Namun, kondisi ekstrim ini tak selalu berakhir mulus. Dalam balapan, risiko selalu hadir, dan terkadang situasi buruk dapat terjadi. Tak sedikit pembalap yang kehilangan nyawanya di sirkuit akibat kombinasi dari lintasan yang menantang, cuaca yang sulit diprediksi, dan kecepatan yang tinggi. Beberapa sirkuit bahkan dinobatkan menjadi sirkuit paling mematikan karena memiliki begitu banyak catatan sejarah yang tragis. Berikut adalah 5 sirkuit paling mematikan di dunia. Meskipun Spa-Francorchamps adalah salah satu sirkuit terindah di dunia dengan pemandangan menakjubkan dari wilayah Ardennes, keindahan ini menyimpan sejarah kelam yang tak terelakkan. Sejak dibuka pada tahun 1921, Spa telah menarik para pembalap dari berbagai disiplin balap termasuk Formula 1, ajang ketahanan, dan berbagai balapan bergengsi lainnya. Namun, di balik popularitasnya, sirkuit ini kerap menjadi saksi tragedi yang merenggut nyawa para pembalap. Salah satu faktor utama yang membuat sirkuit ini begitu berbahaya adalah perubahan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi, dikombinasikan dengan tikungan ikonik Aurus dan Raidillon. Tikungan ini merupakan tanjakan curam yang dilalui dengan kecepatan sangat tinggi yang mengharuskan pembalap untuk bermanuver ke kiri dan kanan dalam waktu singkat. Ketika hujan turun, tikungan ini berubah menjadi jebakan maut karena aliran air yang turun dari tanjakan meningkatkan risiko aquaplaning yang membuat mobil sulit dikendalikan dan bisa berakibat sangat fatal. Bahkan ketika kondisi cuaca yang cerah, tikungan ini masih memiliki resiko yang sangat tinggi. Anthony Hubert adalah seorang pembalap F2 yang menjadi korban atas resiko tinggi yang diberikan oleh tikungan Aurus dan Raidillon. Kecelakaan dimulai ketika Giuliano Alesi kehilangan kendali di tikungan Raidillon, menyebabkan mobilnya berputar dan menabrak dinding pembatas. Hubert yang sedang berada di belakang, berusaha menghindari mobil Alesi yang melintang di lintasan. Dalam upaya untuk menghindari tabrakan, Hubert mencoba menghindari dengan membanting mobilnya ke arah kanan, tetapi justru kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Mobil Hubert menghantam dinding pembatas dengan keras, menyebabkan mobilnya berpental dan kembali ke lintasan dalam posisi diam. Tak lama setelah itu, Juan Manuel Correa yang juga berusaha menghindari tabrakan di depannya, tidak dapat menghindari mobil Hubert. Correa menabrak mobil Hubert dengan kecepatan sekitar 257 km per jam, dan tabrakan tersebut mengakibatkan benturan yang sangat dahsyat. Sayangnya, akibat benturan yang hebat ini, Hubert mengalami luka serius yang fatal dan dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah kecelakaan. Hingga saat ini, tercatat sudah 49 pembalap dan 4 marshal kehilangan nyawanya di sirkuit ini. Meskipun teknologi keselamatan yang dimiliki Spa semakin canggih dari tahun ke tahun, nyatanya karakteristik alamiah dari lintasan ini membuat tantangan yang dihadapi pembalap tetaplah tinggi dan tetap menjadikan sirkuit ini sebagai sirkuit yang berbahaya. Monza dijuluki sebagai Temple of Speed karena mayoritas lintasannya terdiri dari bagian lurus panjang dan beberapa tikungan berkecepatan tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil dari pembalap atau masalah teknis bisa berakibat fatal karena sulit mengurangi kecepatan dalam waktu singkat. Beberapa tikungan berkarakter cepat seperti parabolika dan Lesmo menuntut kontrol penuh dengan presisi yang tinggi dari pembalap. Tikungan-tikungan ini berisiko tinggi karena apabila pembalap keluar dari lintasan, mereka akan meluncur dengan kecepatan tinggi dan bisa menghantam tembok penghalang. Pada masa awal hingga pertengahan abad ke-20, Monza tidak memiliki banyak area pelarian atau runoff yang luas untuk memperlambat laju mobil yang keluar lintasan. Pembalap yang kehilangan kontrol biasanya langsung menghantam pagar pembatas atau pohon yang berada di tepi lintasan. Pada tahun 1961, Monza mencatatkan sebuah kecelakaan tragis, di mana pada Grand Prix Italia 1961, Wolfgang von Trips mengalami kecelakaan di curva parabolika. Mobil yang dikendarai von Trips tersebut tergelincir dan meluncur keluar lintasan hingga melompati pagar pembatas dan menghantam area penonton yang berada di luar lintasan. Kecelakaan ini tidak hanya merenggut nyawa von Trips, tetapi juga menyebabkan kematian 15 orang yang sedang menonton balapan.
Kejadian ini merupakan kombinasi desain sirkuit yang kurang aman, kecepatan ekstrim, perlindungan yang minim, dan penempatan penonton yang terlalu dekat dengan lintasan. Kejadian ini menjadi salah satu titik balik besar yang mendorong perubahan dalam keselamatan balap pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pada konfigurasi sirkuit lama, Monza memiliki tikungan oval berkemiringan curam, atau yang biasa dikenal dengan bucket corner yang sangat berbahaya dan menyebabkan banyak kecelakaan. Pada akhirnya, kombinasi Monza oval ditutup untuk balapan profesional pada akhir 1960-an. Bagian ovalnya tetap ada sebagai situs bersejarah, tetapi hanya digunakan untuk acara pameran atau dokumentasi sejarah. Indianapolis Motor Speedway atau IMS, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit paling legendaris dalam sejarah balap dunia, ternyata memiliki reputasi yang menakutkan di kalangan pembalap dan penggemar. Dengan panjang lintasan mencapai 2,5 mil, desain trek yang berbentuk oval dan kecepatan luar biasa yang dicapai para pembalap di sana, IMS telah menjadi salah satu sirkuit paling mematikan dan penuh risiko. Ketika IMS pertama kali dibuka pada tahun 1909, trek ini dilapisi dengan 3,2 juta batu bata, bukan aspal atau beton seperti sirkuit modern. Kondisi ini membuat lintasan menjadi sangat tidak stabil dan berbahaya, terlebih pada saat itu sistem suspensi dan ban kendaraan balap masih jauh dari standar keamanan yang kita miliki saat ini. Kombinasi antara permukaan batu bata yang tidak rata dan mobil-mobil balap yang belum sepenuhnya stabil menimbulkan banyak kecelakaan mengerikan. Bahkan, pada perlombaan awal di IMS, beberapa pembalap dan penonton dilaporkan kehilangan nyawa mereka. William Bourque adalah salah satu pembalap pertama yang kehilangan nyawanya di Indianapolis Motor Speedway pada masa awal berdirinya sirkuit ini. Bourque berada dalam kecepatan tinggi pada saat memasuki tikungan yang mengakibatkan dirinya kehilangan kendali atas mobilnya, yang membuatnya menabrak dinding pembatas. Kecelakaan ini juga merenggut nyawa mekaniknya yang ikut serta di dalam mobil. Kematian Scott Brayton pada tahun 1996 kembali menegaskan betapa berbahayanya Indianapolis Motor Speedway, meskipun berbagai peningkatan keselamatan telah dilakukan sejak masa-masa awal sirkuit ini berdiri. Saat sesi latihan, ban belakang mobil Brayton pecah secara tiba-tiba, menyebabkan mobilnya tergelincir tak terkendali dan menghantam dinding pembatas dengan keras. Benturan yang hebat membuat Brayton harus kehilangan nyawanya di tempat. Insiden tragis ini mengguncang komunitas balap dan menjadi pengingat bahwa bahkan dengan inovasi seperti safety barriers dan peralatan keselamatan pribadi, tantangan dan bahaya IMS tetap nyata bagi para pembalap yang berusaha menaklukkan lintasan legendaris ini. Sirkuit Le Mans adalah salah satu sirkuit paling terkenal dan legendaris di dunia balap. Sirkuit ini dikenal karena balapan 24 jam Le Mans yang menantang stamina, keterampilan, dan keberanian para pembalap. Namun, di balik reputasinya yang mengagumkan, sirkuit ini juga dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling mematikan dalam sejarah motorsport. Kecepatan tinggi yang tercatat di beberapa bagian sirkuit seperti Mulsanne Straight membuat mobil bergerak dengan kecepatan hampir 400 km per jam. Dan ini memberikan sedikit ruang untuk kesalahan. Kecepatan tinggi yang ekstrim ini, ditambah dengan variasi kondisi lintasan dan penghalang penonton yang dekat dengan lintasan, membuat risiko kecelakaan sangatlah besar. Kecelakaan tragis yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1955 ketika mobil Pierre Lefebvre mencatatkan sejarah paling kelam di dunia motorsport. Mobil Mercedes-Benz 300 SLR yang dikemudikan Pierre Lefebvre kehilangan kendali setelah bertabrakan dengan mobil Austin Healey yang dikendarai Lance McLean. Tabrakan ini menyebabkan mobil Lefebvre terangkat hingga terlempar ke udara dan menabrak pembatas sirkuit, lalu menghantam tribun penonton. Sayangnya, mobil tersebut tidak hanya mengalami benturan fatal tetapi juga terbakar, karena bahan bodinya yang terbuat dari paduan magnesium ringan yang sangat mudah terbakar. Insiden ini merenggut nyawa Pierre Lefebvre serta 83 penonton, dan lebih dari 100 lainnya mengalami luka serius. Selain kecelakaan tragis Pierre Lefebvre pada tahun 1955, sirkuit Le Mans juga menjadi tempat berbagai kecelakaan fatal yang menewaskan beberapa pembalap sepanjang sejarah 24 jam Le Mans. Hingga saat ini, tercatat 22 pembalap yang kehilangan nyawanya di sirkuit Le Mans selama sejarah penyelenggaraan 24 jam Le Mans sejak 1923. Sirkuit Nürburgring di Jerman mendapatkan julukan Green Hell atau neraka hijau karena karakteristiknya yang ekstrim dan menantang. Julukan ini pertama kali diberikan oleh pembalap legendaris Sir Jackie Stewart pada akhir 1960-an,
karena sirkuit ini dianggap sebagai salah satu trek paling berbahaya dan menakutkan di dunia balap. Nürburgring Nordschleife, sebuah konfigurasi sirkuit lama yang paling terkenal ini, memiliki panjang sekitar 20,8 km dan melintasi hutan serta pegunungan Eifel, dengan lebih dari 150 tikungan tajam, perubahan elevasi yang dramatis, dan pemandangan hijau yang indah namun menakutkan. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal, apalagi mengingat kurangnya area runoff atau zona aman di banyak bagian trek. Pada masa lalu, balapan di Nürburgring Nordschleife seringkali berakhir dengan kecelakaan yang tragis. Salah satu insiden paling terkenal adalah kecelakaan parah yang dialami Niki Lauda pada 1976 saat Grand Prix Jerman. Kecelakaan yang menimpa Lauda terjadi pada putaran kedua balapan ketika Lauda kehilangan kendali atas mobil Ferrari 312 T2-nya di area yang disebut Bergwerk, yang mana itu adalah sebuah tikungan cepat yang menurun. Mobilnya menabrak pembatas dan terbakar hebat. Dalam sekejap, Lauda terjebak dalam kobaran api, dan mobilnya tertabrak oleh dua mobil lain yang melaju di belakangnya, yaitu pembalap Brad Lunger dan Guy Edwards. Api yang menyelimuti mobil Lauda menyebabkan suhu sangat tinggi di kokpit dan asap beracun yang terhirupnya. Lauda terperangkap di dalam mobilnya selama hampir 1 menit penuh sebelum akhirnya diselamatkan oleh beberapa pembalap yang berani, termasuk Arturo Merzario yang tanpa ragu mencoba menarik Lauda dari kobaran api. Setelah diselamatkan, Lauda dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar yang mengerikan di wajah dan tubuh bagian atasnya. Ia juga mengalami kerusakan pada saluran pernapasan akibat menghirup asap beracun dari kebakaran. Kecelakaan itu hampir merenggut nyawanya dan meninggalkan bekas luka yang parah. Peristiwa ini memperkuat reputasi Nürburgring sebagai sirkuit yang sangat berbahaya dan berperan dalam pemindahan balapan F1 dari Nordschleife ke bagian yang lebih pendek dan lebih aman dari Nürburgring pada tahun-tahun berikutnya. Itulah 5 sirkuit paling mematikan versi Fit and Speed. Tuliskan di kolom komentar apa sirkuit paling mengerikan menurut kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.